Oke, ketemu lagi untuk materi yang kedua terkait dengan langkah-langkah menangani kecelakaan. Jadi setelah dilakukan pelaporan, ya kan, segala sesuatunya, apa saja sih langkah-langkah dalam menangani kecelakaan itu? Mari kita bahas. Tahapan dalam penanganan kecelakaan, ya kan? Kategori kecelakaan itu pun dibagi menjadi tiga, ya kan? Ada yang cedera ringan, ya kan? Ada cedera sedang, dan ada cedera berat. Apa sih cedera ringan itu? Ya, kalau beberapa penjelasan terkait dengan cedera ringan, ya, beberapa literasi kita ambil jadi terkait dengan hanya perawatan medis atau pertolongan pertama. Nah, contohnya seperti ya ada goresan, memar atau luka yang tidak memerlukan perawatan medis yang intensif. Biasanya karena kontak fisik ringan dengan benda ataupun lingkungan. Habis itu, yang kedua terkait dengan cedera sedang. Nah, ini masuk ke apa saja? Ya, kehilangan hari kerja atau pembatasan kerja. Ini merupakan eh, perawatan medis yang diperlukan. Ada dislokasi, ada patah tulang, luka robek, dan lain sebagainya. Dan menyebabkan jahitan. Nah, umumnya kontak dengan perawatan berat ataupun yang titik jepit dan lain sebagainya. Dan yang ketiga terkait dengan kecelakaan ataupun cedera berat. Ya, cedera berat ini apa sih bedanya dengan sedang? Oh, sama-sama hilangnya. Ya, memang sama-sama hilangnya hari kerja. Akan tetapi untuk luka berat ini bisa menyebabkan cacat permanen ataupun kematian. Contoh ya amputasi, luka bakar yang sangat parah. Habis itu trauma, kepala berat, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau di area pertambangan itu dibedakan menjadi tiga, ya kan? Ada kecelakaan cedera ringan, cedera berat, dan mati. Ya. Kalau cedera ringan ya sama aja, untuk dia udah ada hilangnya hari kerja, habis itu nanti yang luka gores dan lain sebagainya. Habis itu kalau cedera berat seperti dislokasi sendi, habis itu nanti ada gagal otak, patah tulang. Nah, amputasi itu masuk ke cedera berat. Dan yang ketiga, mati. Ya, kalau mati udah jelas ya semuanya, hilangnya nyawa dari tubuh. Oke. Risk assessment atau penilaian risiko. Kenapa risk assessment itu penting? Yang pertama, karena tujuannya untuk mengidentifikasi bahaya yang ada di tempat kerja. Yang kedua terkait dengan mencegah terulangnya kecelakaan. Jadi kalau udah kita lakukan risk assessment ataupun penilaian risiko, kita akan mengetahui ya dari langkah-langkah pekerjaan ataupun dari setiap aktivitas pekerjaan itu apa saja ya kan, yang bisa terjadi. Tindakan pengendalian seperti apa, ya kan? Nah, dari tindakan pengendalian yang sudah dilaksanakan itu nantinya bisa diterima nggak risikonya? Bisa sampai ke titik terendah enggak? Nah, seperti itu. Jadi pada saat kita identifikasi risiko, itu akan muncul potensi bahaya dan tindakan pengendalian. Ya kan, kalau kita ngomong tindakan pengendalian ada hierarki kontrol, ya kan? Pengendalian risiko. Apa saja? Ada eliminasi, yang kedua ada substitusi, ada engineering control, administrasi, baru APD. Makanya dari situ, kalau semuanya ataupun rekan-rekan ini membuat risk assessment, jangan ujung-ujungnya pengendalian apa? Menggunakan kacamata, menggunakan sarung tangan, menggunakan helm. Ya. Karena itu merupakan hierarki kontrol yang terakhir, di mana energi ataupun risiko itu masih ada di situ. Ya kalau bisa kita hilangkan, hilangkan dulu. Kalau nggak bisa, kita ganti dengan bahan lain, material lain, ya kan? Atau alat yang lain. Bisa diganti, oh nggak bisa, ya udah kita rekayasa engineering, ya kan? Dikasih barrier lah, ya kan? Terus dimodifikasi, habis itu baru administrasi terkait dengan SOP, waktu kerja, pemilihan SDM. Nah, itu masuk ke administrasi, baru alat pelindung diri. Karena kalau udah di alat pelindung diri bukan menghilangkan ya, tapi menurunkan
frekuensi atau memperlama kontak energi risiko ataupun bahaya itu ke pekerja. Ya. Oke, masuk ke tahap-tahap menangani kecelakaan. Tahap-tahap menangani kecelakaan itu dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama melaporkan kecelakaan. Silakan rekan-rekan semua melaporkan insiden itu via WA, via telepon, HT, maupun SMS itu silakan. Email bisa. Penting cepat dilaporkan. Kepada siapa ya? Kepada tim IRT, kepada tim safety, kepada atasan yang pastinya juga ya. Untuk apa dilakukan tindakan pengamanan lokasi, habis itu kalau ada korban nanti diselamatkan, nah, seperti itu. Dan dilarang mengubah TKP ya. TKP itu boleh dirubah apabila apa? Persetujuan oleh KTT ataupun penanggung jawab pimpinan yang tertinggi. Habis itu memang membahayakan dari si korban atau orang lain yang ada di sekitar. Terus yang kedua proses penyelidikan atau investigasi lapangan. Dicek semuanya dari data primer, sekunder, dari absensi, habis itu dari prosedur dan lain sebagainya, semua dipastikan untuk dilakukan secara detail dan secara berurutan ya. Dari wawancara, ya bisa data primer, data sekunder. Habis itu menganalisa penyebab kecelakaan dan membuat rekomendasi. Nah ini penyebab kecelakaannya harus dilakukan diskusi ataupun bersama-sama dengan tim investigasi merumuskan penyebab kecelakaannya dan membuat rekomendasi yang akuntabel ya. Bikin rekomendasinya itu yang akuntabel. Apa sih akuntabel? Yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kayak contohnya kalau kita ngomong ada kecelakaan konstruksi, kejatuhan mesin mixer atau mixing ya kan? Atau kejatuhan material. Tindakan rekomendasinya apa? Oh, tindakan rekomendasinya melakukan komunikasi ataupun sosialisasi. Sudah dijalankan sudah, tapi nggak ada absennya, ya jadi nggak ada buktinya, ya kan? Jadi bukti seperti absensi, habis itu bukti seperti inspeksi, observasi pekerjaan, nah itu merupakan salah satu bentuk. Jadi dapat bertanggung jawabkan di mana pelaksana tersebut ada di tanda tangan pengawas tersebut di formulir pelaksana dan pengawas. Habis itu, laporan penyelidikan harus mencakup temuan dan analisis insiden ditelaah memastikan kelengkapan, disahkan oleh manajemen sebagai persetujuan atas langkah perbaikan. Nah, kalau udah dianalisa, ya kan, analisa, dibuatkan rekomendasi, laporan tersebut harus ditandatangani oleh tim investigasi, ketuanya, dan nanti disahkan oleh pimpinan tertinggi, ya kan. Kenapa harus di pimpinan tertinggi? Jadi pimpinan tertinggi kalau udah tanda tangan di situ berarti pimpinan tertinggi memiliki komitmen akan mensupport tindakan perbaikan. Jangan sampai tim investigasi aja yang ada di situ, tapi pimpinannya nggak setuju. Tahu-tahu disodorin, ditunjukin, wah dicoret-coret, oh nggak setuju seperti itu. Nah, ada beberapa metode yang bisa membuat independen ya kan. Tim investigasi itu bisa independen, dibuatkan SOP bahwa memang keputusan tidak dapat diganggu gugat ya kan, habis itu disetujui oleh pimpinan ataupun secara struktur organisasi yang paling tinggi di situ dan tindak lanjut rekomendasi. Dan pastinya apabila sudah muncul tindakan perbaikan dan tindak lanjut rekomendasinya itu harus dimonitoring ya. Harus dicek secara berkala, day to day ya kan, week to week atau month to month ya, seperti itu. Karena apa? Ada batas waktunya di situ yang ditentukan, sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, itu harus dikoordinasikan dengan PIC. Jangan sampai juga tim investigasi itu melakukan ataupun memberikan rekomendasi batas waktunya yang nggak masuk akal ataupun nggak dapat dilaksanakan. Ya percuma aja, ya. Nggak applicable juga kalau seperti itu. Makanya harus didiskusikan dengan PIC-nya. Jadi di rekomendasi itu nantinya akan ada rekomendasinya, poinnya apa saja, PIC yang bertanggung jawab, dan batas waktunya. Itu yang harus dilakukan monitoring terkait dengan tindak lanjut. Nah, langkah investigasi pertama membentuk tim penanganan kecelakaan, ya kan? Timnya siapa? Ditunjuk aja perwakilan departemen.
sama departemen terkait ya. Dipastikan tidak ada keterlibatan ataupun unsur pribadi yang bisa intervensi tim investigasi ini ya, dipastikan. Dan mengumpulkan bukti, CCTV, saksi, dokumen dan sebagainya, melakukan rekonstruksi jika diperlukan, habis itu menganalisa laporan kecelakaan. Baik, kita masuk ke dalam metode analisis ya. Metode analisis ini yang biasa saya pergunakan di beberapa industri ataupun pekerjaan ini ada 3, yaitu terkait dengan pertama domino. Jadi di teori domino ini merupakan teori sebab akibat. Teori sebab akibat di sini ada, kita analogikan sebagai 5 domino yang berdiri tegak. Nah, itu ada kelima domino itu, yang paling ujung domino kelima itu merupakan kerugian. Domino keempat itu merupakan kejadiannya. Domino ketiga itu merupakan penyebab langsungnya, itu ada tindakan tidak aman maupun kondisi tidak aman. Dan domino keempat itu merupakan penyebab dasarnya. Penyebab dasarnya apa? Ada faktor manusia dan faktor pribadi ataupun faktor pekerjaan. Atau faktor Dan yang kelima itu merupakan lack of control ataupun dari faktor manajemen. Bisa dari kebijakan, bisa dari SOP, dan lain sebagainya. Dan perlu dipastikan kalau pakai teori domino ini, in case jika ditemukan ada penyebab langsung itu tindakan tidak aman, sudah pasti akan ada faktor manusia. Begitu juga di tindakan tidak aman. Kondisi tidak aman. Jika di kondisi tidak aman ditemukan penyebabnya di situ, maka sudah pasti di faktor pekerjaan itu pasti ada. Ya, di penyebab dasarnya. Yang kedua terkait dengan SCAT, ya kan. SCAT sendiri merupakan sebuah metode penyelidikan kecelakaan yang sudah ada kerangkanya, ya. Sudah ada kerangkanya, ya kan, dimulai dari penyebabnya, habis itu dari nantinya ada beberapa pilihan. Jadi keuntungannya sangat sederhana, tepat dan efektif, ya kan. Biasanya kita pakai juga, biasanya dipakai di industri-industri migas, ya kan, dikembangkan sampai dengan tingkat yang terakhir. Sampai ditanya, kalau domino tadi kan cuma sampai SOP, tapi kalau terkait dengan SCAT ini nanti akan kita dikasih kerangkanya. Oh, di prosedur tersebut sudah dilakukan review belum? Ya, sudah dilakukan sosialisasi belum? Sudah tepat belum sesuai dengan kebutuhan? Nah, model-model seperti itu yang menggunakan SCAT. Habis itu terkait dengan HFACS, ya. HFACS itu merupakan suatu metode yang biasanya kalau disingkatkan Human Factor Analysis dan Classification System. Ya, kalau kita ngomong Human Factor Analysis, jadi kita mengerucutkan lagi. Kalau dari domino, SCAT itu masih general, ada penyebab langsung, penyebab dasarnya. Nah, di HFACS ini cenderung kemana? Mengerucut ke faktor manusia. Dan faktor manusia itu nanti akan dihubungkan dengan apa? Dengan budaya ataupun sistem yang sudah ada pada perusahaan tersebut, ya. Jadi kalau di HFACS ini mengerucutnya ke tindakan tidak aman sama faktor manusia. Sama seperti ada nggak trigger ataupun pemicu-pemicu dari rekan kerja dan lain sebagainya kayak gitu, ya. Itu jadi metode-metode sebenarnya masih banyak lagi, ada FTA, ada MOD dan lain sebagainya, ada Y3 dan lain sebagainya. Ada sendiri-sendiri, nanti dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, ya. Di tempat saya dulu yang pertama domino, habis itu kita kembangkan lagi menggunakan SCAT, kita kembangkan lagi ke HFACS. Jadi macam-macam. Baik, mungkin itu kita. Baik, terima kasih. Ternyata udah di penghujung agenda ya. Jadi itu merupakan 2 materi yang bisa saya sharing, ya. Apabila ada yang perlu didiskusikan ataupun ada salah kata, salah penyampaian, silahkan dikoreksi. Jadi ini sharing beberapa teori maupun aktivitas di lapangan yang sudah berulang kali, nggak lepas lah dari kejadian insiden itu kan. Ada yang masukkan di remis, ada yang di accident. Intinya semua metode yang digunakan harus dipastikan rekan-rekan semuanya memahami. Dan yang kedua, memastikan tindakan rekomendasinya tepat dan dilakukan monitoring terkait dengan tindakan perbaikan. Bisa menjadi faktor pertimbangan untuk penyusunan sebuah program kerja keselamatan, ya, dari rekan-rekan semua. Terima kasih, salam sukses selalu.